Pemain timnas Indonesia, Kevin Dix, mengungkap momen-momen tak terlupakan dalam kariernya. Ada dua yang menjadi sorotan, yakni bermain di Liga Champions dan debut untuk skuad Garuda. Dix saat ini berstatus sebagai pemain Borussia Mönchengladbach. Pemain 29 tahun itu sudah meniti karier sepak bolanya sejak bermain untuk klub muda Belanda, Vitesse U17 pada 2013. Selama kariernya, Dix sudah merasakan berbagai kompetisi mulai dari Liga Belanda, Liga Italia, Liga Denmark, hingga Liga Champions. Ia sempat membela Vitesse, Fiorentina, hingga FC Copenhagen sebelum bermain bersama Mönchengladbach di Liga Jerman. Bersama FC Copenhagen, Dix sempat merasakan bermain di babak 16 besar Liga Champions 2023-2024. Dix mengakui bermain di Liga Champions adalah salah satu momen terbesar dalam kariernya. Lagu tema kompetisi tersebut membuat bulu kuduknya merinding tiap kali hendak masuk lapangan. Cukup sulit, mungkin Liga Champions. Pertama kali saya mendengar lagu Liga Champions saat saya di lapangan. Itu salah satu momen terbesar, kata Kevin. Selain itu, Dix mengatakan momen tak terlupakan lainnya adalah debut bersama timnas Indonesia. Bek keturunan Maluku itu mengatakan bermain untuk tim Merah Putih adalah suatu kebanggaan. Jordi Amat bicara soal kabar John Hartman jadi pelatih timnas Indonesia. Ia berharap keputusan apapun yang diambil PSSI adalah yang terbaik buat kemajuan skuad Garuda. PSSI diketahui sudah mengantongi 2 nama pelatih yang dinilai tepat untuk dibawa ke dalam rapat Exco. Menurut kabar, duo tersebut adalah Giovanni van Bronckhorst dan John Hartman. Jordi mengatakan publik sepak bola tanah air harus bersabar terkait sosok pelatih timnas Indonesia. Pasalnya, saat ini PSSI sedang menyiapkan sosok paling tepat. Pemain Persija Jakarta itu berharap sosok pelatih baru nantinya akan membuat timnas Indonesia dapat lebih tangguh. Hal tersebut agar timnya dapat berjaya dalam Piala Asia 2027. Ini adalah momen yang sangat penting, kami harus kembali ke jalur yang benar, mempersiapkan diri untuk Piala Asia 2027, kata Jordi. Sebagaimana diketahui, kursi pelatih timnas Indonesia kosong sejak Oktober 2025 setelah Patrick Kluivert dipecat. Keputusan itu diambil setelah tim Merah Putih gagal lolos ke Piala Dunia 2026. John Hartman dipastikan menjadi pelatih baru tim nasional Indonesia setelah seluruh anggota Exco PSSI mencapai kesepakatan dalam rapat yang digelar pada Kamis. Keputusan ini menandai langkah strategis federasi dalam menyiapkan arah dan pengembangan skuad Merah Putih ke depan. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh anggota Exco PSSI, Ahmad Riyad. Ia menegaskan bahwa tidak terdapat perbedaan pandangan di internal federasi terkait penunjukan pelatih asal Kanada tersebut. Penunjukan Hartman dinilai menjadi keputusan penting PSSI, terutama dalam menghadapi agenda internasional timnas Indonesia yang semakin padat pada 2026. Pengalaman Hartman menangani tim nasional di level internasional menjadi salah satu pertimbangan utama federasi. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menyampaikan bahwa pengumuman resmi pelatih timnas Indonesia akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dengan kesepakatan penuh dari seluruh anggota Exco, tidak ada lagi kendala administratif dalam penunjukan pelatih baru timnas Indonesia. Seluruh proses kini tinggal menunggu waktu dan momentum yang ditentukan federasi untuk pengumuman resmi. Jika tidak ada perubahan agenda, PSSI diperkirakan akan mengumumkan John Hartman secara resmi sebagai pelatih timnas Indonesia paling lambat Januari 2026. Pengumuman tersebut sekaligus menandai dimulainya era baru timnas Indonesia di bawah kepemimpinan pelatih asal Kanada. Kiper timnas Indonesia Maarten Paes disebut masuk daftar pemain incaran Persib Bandung menjelang putaran kedua Super League 2025-2026. Rumor tersebut mencuat bersamaan dengan kabar kedatangan Joy Pelupessy yang lebih dulu santer dikaitkan dengan Maung Bandung. Kedua pemain naturalisasi timnas Indonesia itu disebut berpotensi direkrut dalam waktu berdekatan. Nama Joy Pelupessy memang sudah lama dikaitkan dengan Persib Bandung. Gelandang berpengalaman tersebut diproyeksikan menambah kedalaman skuad jelang persaingan berat di babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Namun bukan hanya Joy Pelupessy yang masuk radar. Media sepak bola Belanda, Football.nl, melaporkan Maarten Paes sedang menjalin komunikasi serius dengan Persib Bandung. Kiper FC Dallas tersebut dikabarkan masuk rencana perekrutan untuk paruh kedua musim. Jika rumor tersebut terrealisasi, kehadiran Maarten Paes berpotensi menambah kekuatan Persib Bandung di sektor penjaga gawang, terutama menghadapi tekanan kompetisi Asia dan domestik secara bersamaan. Rumor transfer yang mengaitkan Jai Itzes dengan AC Milan kini memasuki babak baru yang jauh lebih panas. Bukan lagi sekadar incaran sepihak,
Kapten Timnas Indonesia itu kini dilaporkan menjadi rebutan sengit dua raksasa kota mode, yaitu AC Milan dan Inter Milan. Kabar ketertarikan Rossoneri bukanlah isapan jempol belaka. Kebutuhan mendesak untuk memperkuat lini pertahanan yang rapuh membuat mereka bergerak serius. Media Belanda, Football Premier, melaporkan bahwa AC Milan telah mengirimkan pemandu bakat khusus untuk memantau langsung aksi Itzes saat Sassuolo menaklukkan Fiorentina 3-1. Langkah ini diperkuat oleh pernyataan pakar transfer Italia, Niccolò Sciarra, yang menyebut Itzes sebagai salah satu target utama Milan untuk bursa transfer musim dingin. Namun, jalan AC Milan untuk mendapatkan tanda tangan Itzes tidak akan mulus. Rival sekota mereka Inter Milan dilaporkan masuk dalam perburuan dengan alasan yang tak kalah mendesak. Nerazzurri sedang mencari pengganti berkualitas untuk bek senior mereka, Stefan De Vrij, yang dikabarkan ingin hengkang. Dalam daftar belanja Inter, nama Jay Itzes bersanding dengan rekan setimnya di Sassuolo, Tarik Muharemovic, dan bek Udinese, Umar Solet. Masuknya Inter dalam perburuan ini dipastikan akan menciptakan derby di luar lapangan. Di balik derby transfer ini, pertanyaan besarnya adalah mengapa Jay Itzes begitu diminati? Jawabannya terletak pada performa konsisten dan mentalitas kepemimpinannya. Di Sassuolo, ia adalah tembok kokoh yang tak tergantikan. Namun statusnya sebagai kapten Timnas Indonesia menjadi nilai tambah yang sangat signifikan di mata para peminat. Ban kapten di level internasional adalah bukti nyata dari karakter, kedewasaan, dan kemampuan seorang pemain dalam memikul tanggung jawab besar, kualitas yang sangat dicari oleh klub-klub elit Eropa. PSSI telah mengambil keputusan menunjuk John Hartman sebagai pelatih Timnas Indonesia. Keputusan ini diambil dalam rapat Exco pada Kamis malam, 18 Desember 2025. Semua anggota Exco menyetujui John Hartman sebagai pelatih. Dia menggeser pelatih asal Belanda, Giovanni van Bronckhorst, yang sebelumnya masuk kandidat terkuat calon juru taktik tim Garuda. Nama juru taktik asal Inggris ini akan diumumkan kepada publik oleh Kepala Badan Timnas Nasional, PSSI Sumarji. Pengurus PSSI belum menyepakati kapan melakukan tanda tangan kontrak dengan Hartman. Kepala BTN PSSI Sumarji membenarkan bahwa PSSI sudah menunjuk pelatih Timnas Indonesia dalam 2 kali rapat. Rapat itu berlangsung pada Rabu malam dan Kamis malam. Namun dia enggan menyebutkan bahwa federasi telah menunjuk Hartman. Pelatih asal Inggris berusia 50 tahun ini terkenal dengan kesuksesannya membawa timnas sepak bola putra Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar setelah absen 36 tahun. Ia juga pernah melatih timnas putri Kanada dan meraih medali perak Olimpiade 2016 Rio de Janeiro dan Olimpiade 2012 London, serta meraih emas di Pan American Games 2011. Kevin Dix kembali tampil membela klubnya Borussia Mönchengladbach menghadapi Borussia Dortmund pada laga pekan ke-15 Bundesliga musim ini, Sabtu dini hari WIB. Sayangnya, bek Timnas Indonesia itu gagal mempersembahkan kemenangan untuk Mönchengladbach dalam laga penutup 2025. Tim berjulukan Die Fallen tersebut menyerah dari rival sekotanya 2 gol tanpa balas dalam partai bertajuk Derby Borussia. Menarik bagi Kevin Dix karena menjadi pemain dengan rating paling tinggi di timnya dalam 90 menit permainan di Westfalen dini hari tadi. Akurasi passingnya mencapai 91% dari 78 kali sentuhan bola. Ia melepas 7 kali umpan ke sepertiga lapangan, 7 kali defensive contribution, kemudian melancarkan 5 kali tackle, 1 sapuan, 1 intercept, 9 recoveries, hingga memenangkan 9 duel perebutan bola dengan lawan. Oleh FotMob, pemain 29 tahun tersebut diganjar rapor 7,2 dan menjadi yang tertinggi di timnya. Posisi di bawahnya ada bek Philip Sander dengan rating 7,1. Pelatih Timnas Indonesia U20 yang baru, yakni Nova Arianto, resmi menggelar proses seleksi tahap pertama Timnas Indonesia U20. Melansir dari laman resmi PSSI, mantan pelatih Timnas Indonesia U17 ini menggelar seleksi tahap awal yang digelar di lapangan Garuda Yaksa Football Academy, Kabupaten Bekasi, mulai tanggal 2 hingga 10 Desember 2025 kemarin. Dalam proses seleksi yang terbagi atas 2 sesi ini, mantan pemain Timnas Indonesia era 2000-an tersebut memfokuskan diri menyeleksi para pemain yang memiliki kelahiran tahun 2007 ke bawah, sesuai dengan batas umur yang dikehendaki. Dalam proses seleksi kali ini, dirinya juga melihat performa dari masing-masing pemain yang ikut proses seleksi.